Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang definisi dari lembaga amil zakat dan juga dalil dari uh, zakat, infak, dan sedekah. Baik, yang pertama adalah uh, definisi dari lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sebenarnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Seperti yang ada pada pasal 17 Undang-Undang Zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat berfungsi untuk membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masyarakat. Lembaga amil zakat juga memiliki perbedaan karakteristik antara lembaga yang lain, begitu. Di antaranya yang pertama, terikat pada aturan dan prinsip syariah. Yang kedua, sumber dana utama dari lembaga amil zakat adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, memiliki dewan syariah ya dalam struktur organisasi, begitu. Baik, selanjutnya yaitu dalil hukum dari zakat, infak, dan sedekah. Dalil hukum dari zakat, infak, dan sedekah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan kebajikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari apa-apa yang kamu kerjakan. Di sini dalilnya mencakup tentang zakat, yang mana zakat ada hukumnya fardu ain, wajib. Terus yang selanjutnya yaitu dalil dari infak. Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Perintah mengenai infak tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, yaitu artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, yang ketiga adalah dasar mengenai sedekah. Tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Produk-produk lembaga SIS itu ada 3. Yang pertama yaitu zakat. Zakat berasal dari kata az-zakah, yang dalam bahasa Arab kata az-zakah itu memiliki beberapa makna. Di antaranya yaitu an-numu yang artinya tumbuh, as-ziyadah yang artinya bertambah, at-thaharah yang artinya bersih, al-mad yang artinya pujian, al-barokah yang artinya berkah, dan asyul yang artinya baik. Adapun secara terminologis, zakat mempunyai arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun secara istilah, zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi 1 nisab yang diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, infak. Infak berasal dari kata anfaqah yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika dalam zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak juga sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri. Yang ketiga, sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak.
termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika dalam infak itu berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah itu memiliki arti lebih luas yang menyangkut hal yang bersifat non-material. Man ana, man ana, man ana laulaku. Sistem pelaksanaan standar operasional prosedur lembaga pengelola zakat. Pesatnya pertumbuhan lembaga pengelola zakat yang tidak diiringi dengan penguatan kapasitas keorganisasian, sehingga disparasi kapasitas masih terbilang tinggi. Berdasarkan realitas di lapangan, ada 3 masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat. Masalah yang pertama yaitu problem kelembagaan. Sebagian besar lembaga pengelola zakat termasuk pada pemain baru, yang bentuk dan struktur kelembagaannya masih disusun. Problem yang kedua yaitu problem sumber daya manusia atau SDM. Kualitas sumber daya manusia masih terbilang rendah, karena sebagian besar lembaga pengelola zakat hanyalah kerja sampingan, bukan termasuk profesi atau kerja tetap. Mereka hanya menggunakan waktu luang mereka untuk berpartisipasi pada lembaga pengelola zakat. Problem yang ketiga yaitu problem sistem, di mana manusia itu belum mengerti sistem di lembaga pengelola zakat itu seperti apa, sehingga mereka kebanyakan tidak tahu sistem apa yang mereka pakai atau cara kerja mereka gimana, mereka tidak tahu. Ketiga problem tersebut merupakan tantangan bagi lembaga pengelola zakat untuk memaksimalkan tujuan mereka. Pada dasarnya ada 4 kinerja yang terdapat dalam lembaga pengelola zakat. Yang pertama yaitu manajemen pengumpulan dana yang dilakukan oleh badan pengelola zakat yang diambil dana dari para muzaki yang sebelumnya diberitahukan oleh para muzaki bahwa mereka mau menyumbang di lembaga pengelola zakat. Yang kedua yaitu manajemen pengelola dana atau pendistribusian. Setelah dana tersebut terkumpulkan, badan pengelola zakat atau amil zakat itu harus membagikan dana yang sudah terkumpul sebelumnya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat yaitu manajemen sumber daya, di mana para pemain lembaga pengelola zakat harus menjalankan tugas mereka masing-masing, di mana satunya ada yang mengambil dana, satunya melakukan pendistribusian, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendayagunaan, yang pada dasarnya dana zakat ini digunakan untuk keperluan konsumtif maupun keperluan produktif. Man ana, man ana laulaku. 5 istilah terkait lembaga ZIS. Yang pertama, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat atau biasa yang disingkat LAS, merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah yang diprakarsai oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pengetahuan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. LAS ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga, muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang keempat, manajemen fundraising merupakan kegiatan menghimpun dan menggalang dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang akan disalurkan dan didayagunakan kepada mustahik. Yang kelima, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak, yaitu mustahik zakat. Peace.